Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Terima kasih kita bertemu kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 24 ayat 21. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja, janganlah melawan terhadap kedua-duanya. Bagaimana harus bersikap pada waktu Tuhan memproses hidup kita, saudara? Jangan melawan. Arti kata melawan adalah kebalikan daripada mentaati. Orang yang mentaati artinya orang yang mengikuti, saudara. Sebaiknya, orang yang melawan adalah orang yang membantah. Dan yang paling ekstrim adalah membangkang. Jika seseorang membangkang atasannya di tempat bekerja, pasti bisa diduga akibat yang akan diterimanya, saudara. Begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang mentaati perintah atasannya, pasti karirnya, kedudukannya akan mengalami peningkatan. Bisa dibayangkan, melawan atasan di dunia saja, resikonya sangat merugikan kita, saudara. Apalagi jika di dalam hidup ini kita melawan atau membangkang kepada Tuhan, kita akan mengalami kerugian, saudara. Setiap kali kita mengeraskan hati, bersungut-sungut kepada Tuhan, dan tidak bersyukur atas apa yang kita alami, maka hidup kita bagaikan tanah liat yang keras. Tanah liat yang keras pasti susah dibentuk, saudara. Mungkin saja bejana atau vas bunga ketika dibuat, tanah yang akan dibentuknya itu melawan, maka pasti hasilnya bentukannya akan menjadi kurang bagus, saudara. Permukaannya akan retak, penampilannya tidak berkilau, vas bunga tersebut tidak dapat bertahan lama dan tidak enak dipandang, saudara. Dan masih banyak lagi kekurangan lainnya yang dapat ditemukan dari bejana itu. Siapa yang akan mengalami kerugian? Tuhan tidak pernah merancang hari depan yang gelap, saudara. Tetapi jika kita melawan dan menentang rancangan Tuhan, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kita akan keluar dari jalur rencana Tuhan. Pada mulanya jalan kita nampak mulus dan lurus, saudara. Tuhan akan mengulang kembali hasil yang rusak. Ketika tanah liat tidak mengikuti bentukan tangan Tuhan, periuk dan hasilnya menjadi rusak, maka prosesnya akan diulang kembali. Baik to zero, mulai dari nol lagi, saudara, mulai dari awal lagi. Saudara telah membuang waktu dengan percuma, peluang emas. Kata orang Inggris, belum begitu saja. Lihat, tanah liat akan disatukan kembali, dipukul-pukul, atau bahkan dibanting kembali supaya lebih mudah dibentuk. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar, seperti yang dikatakan pemazmur, Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Itulah yang dilakukannya terhadap Petrus, saudara. Petrus yang telah menyangkalnya 3 kali, didatanginya, dipeluknya.
Tuhan mengulang kembali, membentuk kembali perjalanan Petrus, hingga akhirnya hasilnya cemerlang. Bagaimana bencana hidup saudara saat ini, saudara? Apakah Anda merasa ada yang tidak beres? Hasilnya tidak sempurna, retak di sana sini. Hidup Anda jauh dari cemerlang. Mari hampiri Tuhan. Ayo datang kepadanya. Jangan ragu-ragu. Katakan, bentuk ulang aku Tuhan. Proses lagi aku Tuhan dari awal. Bagaikan tanah liat, aku siap dibentuk. Jika itu doa Anda saat ini, saudara, Tuhan pasti segera bertindak. Siapkan diri Anda untuk masuk dalam proses ulang Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk ulang hidup Anda. Jangan melawan, bahkan Tuhan bekerja dengan caranya. Bencana hidup Anda akan menjadi cemerlang. Puji Tuhan. Amin.